Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alifianto Romadhoni dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Karl Marx, Body of Mind. Marx mengembangkan konsep body of mind yang menggambarkan bagaimana kondisi material mempengaruhi kesadaran sosial dan bagaimana tubuh menjadi medan kekuatan dan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kondisi fisik dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Body of mind konteks pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan dapat dijelaskan melalui konsep materialisme historisnya. Dalam materialisme historis, Marx berpendapat bahwa basis ekonomi masyarakat, cara produksi material, menentukan struktur politik dan hukumnya. Ini berarti bahwa kondisi ekonomi dan sosial atau basis membentuk kesadaran kolektif dan institusi pemerintahan atau superstruktur. Oleh karena itu, body of mind dalam konteks ini dapat dipahami sebagai cara pikiran kolektif masyarakat yang mencakup ideologi, norma, dan nilai-nilai terbentuk dan dipengaruhi oleh kondisi materialnya. Marx juga mengembangkan konsep diktator proletariat yang merupakan periode transisi di mana kelas pekerja mengambil alih kekuasaan negara untuk menghapuskan kelas dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam konteks ini, body of mind masyarakat akan berubah seiring dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan politik, menuju kesadaran kelas yang lebih egaliter dan kolektif. Secara keseluruhan, pemikiran Marx tentang body of mind dalam pemerintahan menekankan pada hubungan dialektis antara kondisi material dan kesadaran sosial, serta peran pemerintahan dalam mencerminkan dan membentuk kondisi tersebut. Konsep body of mind. Yang pertama, pemahaman diri. Pemahaman diri berkaitan dengan pemahaman individu terhadap diri mereka tersendiri, termasuk kesadaran akan pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Yang kedua, pengaruh dalam pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, body of mind dapat mempengaruhi bagaimana individu dalam struktur pemerintahan memahami peran mereka, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Poin utama dari pemikiran Karl Marx tentang pemerintahan dapat diringkas dalam beberapa poin penting. Yang pertama, perjuangan kelas dan pemerintahan. Dalam pandangan Marx, konflik antara kelas borjuis, pengusaha modal, dan kelas proletar atau pekerja adalah pusat dari dinamika politik. Pemerintahan dianggap sebagai arena perjuangan di kelas ini. Yang kedua, diktatorship proletariat. Marx mengusulkan konsep
diktatorship proletariat sebagai tahap transisi menuju komunisme. Dalam fase ini, negara digunakan sebagai alat oleh proletariat untuk menghapus kelas dan mewujudkan masyarakat sosialis. Yang ketiga, negara sebagai alat kelas penguasa. Marx berpendapat bahwa negara kapitalis berfungsi sebagai komite yang mengelola kepentingan borjuasi. Negara dan hukumnya dianggap sebagai ekspresi dari kepentingan kelas penguasa. Yang keempat, pemusnahan negara. Marx memandang bahwa dalam masyarakat komunis dan komunis yang ideal, peran negara akan menjadi tidak relevan dan akhirnya akan lenyap. Masyarakat tanpa kelas tidak memerlukan negara karena tidak ada lagi kepentingan kelas yang harus dipertahankan. Yang kelima, demokrasi dan partisipasi. Meskipun Marx jarang membahas secara detail tentang demokrasi, beberapa interpretasi menyatakan bahwa ia mendukung bentuk demokrasi yang lebih langsung dan partisipatif, di mana pekerja memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Interpretasi menyatakan bahwa ia mendukung bentuk demokrasi yang lebih langsung dan partisipatif, di mana pekerja memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.